Hai, aku Amanda, dan aku ketakutan. Adik laki-lakiku telah membuat kakak perempuanku hamil. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, David, adik laki-lakiku, terkenal sebagai pembuat onar. Kemanapun dia pergi, dia bukan anak yang jahat, tapi dia sangat nakal dan mudah bosan. Kamu tidak pernah bisa mengalihkan pandangan darinya. Karena dia akan membuat masalah baru secepat mungkin. Jadi, beberapa bulan yang lalu, ibuku harus menjalankan beberapa tugas. Dan dia memintaku untuk menjaga adikku. Aku langsung menolak mentah-mentah. Tetapi dia sedang terburu-buru dan tidak ingin berdebat. Jadi dia mengatakan kepadaku bahwa itu bukan sebuah permintaan, lalu dia pergi. Aku memutar mataku dan menyuruh David untuk duduk di sampingku dan menonton TV. Kemudian aku mulai mengobrol dengan teman-teman di ponselku. Dan ketika aku melihat sekeliling, David sudah tidak ada. Aku langsung ketakutan karena tahu ibu akan menyalahkan kekacauan apapun yang dia buat kepadaku. Dan aku tidak ingin dihukum juga karena aku akan mengadakan sebuah pesta besar di rumahku. Keluargaku cukup keren, tetapi kami sedikit disfungsional. Dan ayah bekerja berjam-jam dalam sehari. Itu memberi banyak tekanan pada ibu. Ibu perlu mengurus rumah dan anak-anaknya. Dan aku sudah bilang kan, David adalah anak terakhir. Aku adalah anak tengah dan memiliki kakak perempuan yang bekerja paruh waktu dan berkuliah juga. Kakakku punya pacar yang agak cupu. Tapi ibu berpikir dia akan segera mencampakkannya. Atau setidaknya dia akan melakukannya. Sekarang kakakku hamil. Mereka berbicara tentang pernikahan. Tapi aku tidak ingin laki-laki itu menjadi kakak iparku. Aku mulai mencari David dan tidak dapat menemukannya dimanapun. Aku pergi ke halaman belakang, tetapi dia tidak ada di sana. Dia juga tidak ada di kamarnya atau di kamar orang tua kami. Dia juga tidak ada di dapur. Hal ini lumayan melegakan karena berarti dia tidak membuat kekacauan besar dengan mencoba untuk mengambil makanan ringan atau hal lainnya. Tetap saja, aku mulai panik karena aku tidak tahu di mana dia. Dan bagi David, dia merupakan pertanda buruk. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah dia meninggalkan rumah? Mungkin diam-diam dia membuka pintu depan dan pergi keluar. Jika dia terluka, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Lalu aku melihat keluar jendela, tetapi tidak melihatnya berdiri di sekitar. Aku bertanya-tanya, apakah aku harus pergi keluar dan bertanya kepada tetangga, apakah mereka melihat David atau tidak? Pada saat itulah aku mendengar suara di lantai atas. Tiba-tiba aku sadar bahwa aku tidak berpikir untuk mencarinya di kamar kakak perempuanku. Sally selalu mengunci pintunya dan dia selalu sendirian di sana. Jadi kupikir David tidak bisa masuk ke dalam kamar itu. Ternyata hari itu Sally lupa mengunci pintunya. Dan sepertinya itu akan menjadi kesalahan dengan sebuah konsekuensi yang serius. Aku segera bergegas ke atas, siap untuk menyeret David keluar dari kamar Sally. Matilah aku jika dia menemukan tas rias milik Sally dan memainkannya. Ibu akan memarahiku berjam-jam, dan kakakku akan sangat marah padaku, serta aku akan terpaksa membayar kerusakan itu dengan uang jajanku. Ketika aku masuk ke kamar Sally, aku menghela napas lega
ketika aku tidak melihat adanya alat kosmetik di lantai. Tapi aku mendapat kejutan yang lebih besar. Entah bagaimana, David menemukan alat perlindungan Sally. Orang dewasa menyebutnya kondom. Semua disembunyikan di dalam kotak dengan barang-barang lain yang tidak boleh dilihat oleh anak-anak. Aku tidak tahu bagaimana David menemukannya. Sepertinya ia menemukan tempat persembunyian dan David berpikir bahwa itu adalah lilin atau semacamnya dan memintaku untuk membukakannya. Aku segera memarahinya dan memasukkan barang-barang itu ke dalam kotak milik Sally. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu makan, David. Jelasku kepadanya. Aku sangat frustasi dan khawatir kalau David membuatku dalam kesulitan, sehingga aku tidak berpikir dia mungkin telah merusak kondom itu. Aku mengembalikan barang-barang itu dan bergegas keluar kamar Sally. Jika tidak ada yang tahu kami ada di sana, ibu tidak akan marah padaku. Tidak ada yang rusak. Jadi semua akan baik-baik saja. Setidaknya itu yang aku pikir. Ternyata David melubangi beberapa kondom milik Sally. Aku tak berhenti berpikir bahwa dia bisa melakukan hal itu. Aku menutup pintu di belakang kami dan ketika ibu kembali, kami berdua berbohong. Kami mengatakan kami berada di ruang tamu sepanjang pagi. David juga tidak ingin mendapatkan masalah. Mainan truknya baru saja diberikan kembali oleh ibu. Dia tidak ingin dihukum lagi dan kehilangan mainan itu untuk 1 bulan lainnya. Kupikir itu adalah saat terakhir aku mendengar tentang kondom Sally. 2 bulan kemudian, aku mendengar Sally berteriak di kamar mandi. Aku bergegas menghampirinya, takut kalau ia terluka. Tapi ternyata dia sedang memegang alat tes kehamilan dan sedang bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi. Sally biasanya tidak mendiskusikan masalah pribadinya denganku. Tapi dia benar-benar kesal. Dia berkata bahwa dia selalu mengenakan kondom dan tidak mungkin hamil. Saat itu juga aku tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. David telah melakukan sesuatu pada kondom itu. Dan konsekuensi ada di depan mata. Sally sedang hamil. Dan dia benar-benar ketakutan akan hal ini. Sekarang aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan atas kekacauan ini. Aku tidak berani mengakuinya kepada ibu, atau ayah, atau kakakku. Bahwa ini adalah kesalahanku juga. Adik laki-lakiku berada di bawah pengawasanku. Dan seharusnya aku mengawasinya dengan benar. David tidak mengerti kesalahan apa yang dia lakukan. Dan aku tidak ingin mengacaukan seluruh keluargaku. Mungkin sebaiknya aku tetap tenang dan berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Terima kasih telah menonton. Aku benar-benar membutuhkan nasihat. Maksudku, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan mengatakan yang sebenarnya dan terus berbohong? Beritahu aku di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk berlangganan dan melihat video lain di channel ini.